Pak JK itu kan hanya menjadi tempat curhat yang kemudian hanya bisa bersuara juga. Saya, hari-hari saya bersama Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud itu memang minimal setiap hari itu 5 orang tamu. Yang isinya itu curhat soal pemerintahan semua. Artinya apa? Orang-orang ini perlu figur untuk supaya bahunya bisa menjadi sasaran untuk curhat. Kenapa? Orang sudah tidak muat untuk menampung di dalam perutnya sendiri. Presiden kita ini sepertinya memang tidak menggubris itu. Dia hanya mengundang tokoh-tokoh agama, dia mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke situnya. Tapi kira-kira keputusannya akan bisa dari orang-orang yang diundang ini apa bisa mengubah? Belum tentu juga. Kenapa? Banyak orang yang didatangkan oleh diajak ketemu tokoh-tokoh oposisi yang pernah diajak ketemu segala macam bercerita ke saya, sampai ke sana juga justru malah dibentak-bentak. Cak, ini kenapa nih Cak? Terakhir-terakhir ini kok kebijakan-kebijakannya Pak Prabowo itu jarang melalui DPR? Menurut keyakinan gue ya, gitu loh. Karena ini kayak rencana pengiriman pasukan ke sana. Nah terus mobil pickup dari India. Tiba-tiba muncul, katanya malah udah di DP-in. 30%. Nah, Udah nyampe Priok. ini Benar Indo masuk ke dalam apa nih? BOP BOP. Bayar 17 triliun. Walaupun belum katanya. Walaupun belum katanya. Ini fase one man show atau one man show presidensi? Menurut saya sih ya lebih mengarah kepada totalitarian wannabe. Ya, ya kita harus terbuka bahwa kan totaliter, nah pemirsa belak-belakan ya harus paham bahwa totaliter itu adalah keputusan tentang negara itu berada di tangan satu orang. Apakah sama dengan diktatorship? Diktatorship itu ya semua gue kurang lebih sama lah sebenarnya. Ini kan 11-12 antara totalitarianisme dengan diktator ini kan sama lah, kurang lebih seperti itu. Cuma diktator itu lebih kepada personal behavior-nya. Personal behavior-nya lebih ke diktator itu, identik dengan itu, ada giumnya. Tapi kalau totalitarianisme, keputusan negara, termasuk juga intervensi terhadap undang-undang dan seterusnya, itu ditentukan oleh satu orang. Dan sepertinya Pak Prabowo ini merasa confident bahwa dia ditakuti semua orang, sehingga trajektori negara ini mau diputuskan sendiri dan kemudian dilaksanakan sendiri. Dan pada akhirnya memang blunder semua. Karena bagaimanapun manusia ini makhluk sosial, seorang pemimpin pun harus rembukan juga dengan orang lain gitu. Apa karena dia merasa DPR udah di tangannya dia? Ya bisa jadi. Tapi kan nggak begitu, karena ini menyangkut hajat 280 juta orang. Termasuk juga MBG. Hari ini MBG semua orang udah tahu. Tapi ini yang menjadi anomali. Orang-orang Senayan ini kan juga banyak yang terlibat di dalam MBG. Tentara juga banyak yang terlibat di dalam MBG. Pembentukan 750 batalion tentara. Dan juga menjadikan Komcat itu 2 batalion di setiap kabupaten kota sampai nanti pemilu 2029. Ini kan adalah keinginan-keinginan dari seorang totalitarian yang lebih identik dengan militerisasi. Dimanapun seorang totalitarian pasti dia akan memanfaatkan kekuatan militer sebagai backbone dari perjalanan negara. Itu terjadi di mana-mana, bukan di Indonesia saja. Semuanya seperti itu. Apa ini kebawa dari koalisi gemuk sehingga tidak ada lagi check and balance, sehingga ketika ini dibawa ke luar negeri nggak cocok gitu. Apakah ada hubungannya dengan gitu ya kondisi-kondisi? Ya menurut saya bukan persoalan itu aja Mas Putra. Memang sepertinya Prabowo ini betul-betul ingin menjadi one man show, menjadi single hand karakter di sini. Sehingga dia menggunakan tentara itu untuk berdiaspora kemana-mana. Rekrutmen tentara itu nantinya 20 ribu dalam setahun. Karena memang setiap totaliter, setiap orang yang ingin menjadi pemimpin tunggal di dalam satu negara itu pasti dia akan memainkan sayap-sayap militer dalam berbagai sektor. Termasuk juga di dalam ruang-ruang sipilnya. Itu banyak terjadi. Itu pernah dilakukan oleh Gaddafi. Pernah juga dilakukan oleh Saddam Hussein, pernah dilakukan juga di Italia pada zaman Mussolini, pernah dilakukan Hitler juga. Dan itu adalah fakta-fakta dari bagaimana sebuah pola, the origin political order itu terjadi dalam satu negara. Dan ini sudah mengarah ke sana. Kita OTW ke sana sebenarnya, kalau kita mau sadar gitu. Tapi kan harusnya kalau misalnya nih, kebijakannya Pak Presiden itu blunder semua, berarti
DPR juga yang harus kita salahin juga dong. Lo kok kenapa diem-diem aja? Ya karena mereka memang hari ini dipenuhi oleh ketakutan untuk melakukan resistensi terhadap keputusan presiden. Satu hal memang karena di dalam parlemen sendiri itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan presiden. Mungkin. Karena memang polanya sama seperti itu. Nah, kita berarti sama sekali nggak ada partai oposisi dong itu. Tidak ada diem-diem kontrol, aja ya. dong. Tidak ada. Oposisi itu pada akhirnya hanya menjadi pepesan kosong dan hanya menjadi echo chamber yang tidak ada maknanya. Berarti cuma Cak Isla aja dong yang cuap-cuap yang yang Jadi lebih- partai-partai ini kemana dong? Ya partai-partai yang tidak punya tidak mendapatkan kue kekuasaan seperti Nasdem dan PDIP sekalipun, dia hanya bersuara pepesan kosong tidak bisa membuat arah kebijakan berubah. Apa ini nggak akan menimbulkan parlemen jalanan kalau udah begini? Ya kalau menurut saya sudah mewanti-wanti di berbagai podcast waktu itu. Hati-hati Pak Prabowo, situasi ekonomi hari ini piring-piring emak-emak itu udah setengah kosong di mana-mana. Iya. Jangan sampai pasca lebaran kemudian adanya perang, kemudian gas melon ini sudah susah untuk dicari, ketersediaan bahan bakar itu juga sudah mulai seret di mana-mana, tidak menutup kemungkinan rakyat yang selama ini bijinya mengkeret itu akan lompat jendela untuk memberontak, untuk menyuarakan isi perutnya yang kosong. Iya. Ini terjadi di mana-mana dan sepanjang sejarah itu waktu membuktikan sekuat-kuatnya seorang pemimpin, setakut-takutnya rakyat terhadap pemimpinnya, pada akhirnya apa? Ketika perut mereka kosong, mereka akan menari-menari di jalan raya dan menginjak-injak leher para pemimpinnya. Itu kata Ibnu Khaldun. Hati-hati. Akan jadi jilid 2 nih, jangan-jangan ya Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau Pak Prabowo tetap bersikap seperti ini, menurut saya bersikap mau menangnya sendiri, bersikap dia itu tidak mengindahkan berbagai keperluan dan kebutuhan rakyat yang diteriakkan. Ya, yang kita teriakkan selama ini kan pemulihan pasca bencana, MBG yang kurang lebih ancur-ancuran seperti ini, keracunan di mana-mana, bergizi segala macam, tapi sebenarnya itu justru menjadi racun karena bisnis, terus tentara sudah mulai mengambil ruang-ruang sipil, dia ingin membentuk batalion tambahan, ruang teror mau dimasuki, berbagai pekerjaan-pekerjaan sipil hari ini betul-betul pengap oleh berbagai intervensi dari militer. Artinya negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Dan kalau itu memang dibiarkan oleh Pak Prabowo, percayalah kita tinggal menunggu hitungan mundur saja. Nah yang menarik nih Cak, baru-baru ini tokoh lintas ini kan generasi malah berkunjung ke tempatnya JK. Ini kok jadi akhir-akhir ini peran JK kan jadi naik nih. Ya. Bacaannya apa nih? Apa karena nggak ada output tadi yang jelas ini? Dia harus curhat kemana nih? Nah, Karena presidennya susah di ini kan, Bahkan diajak ngomong. ini, Dubes Iran pun larinya ke Kesana JK. ke JK, itu gimana betul, tuh karena bacaannya? dia mantan wapres. Satu hal ya yang harus kita pahami kalau kita baca buku-bukunya Francis Fukuyama, ya, Identity, termasuk juga The Origin of Political Order, itu memang mengatakan adalah tingkat bahaya ketika satu negara itu tidak bisa membuat figur yang harus menjadi rujukan dalam penentuan arahnya. Jadi kalau trajektori negara itu sudah kehilangan rujukan untuk dijadikan sebagai penentu arah, itu udah tingkat bahayanya luar biasa. Artinya apa? Pak JK itu kan hanya menjadi tempat curhat yang kemudian hanya bisa bersuara juga. Saya, hari-hari saya bersama Pak Mahfud. Mungkin banyak orang tahu, saya bersama Pak Mahfud lah. Ya hampir setiap hari. Dan Pak Mahfud itu memang minimal setiap hari itu 5 orang tamu. Yang isinya itu curhat soal pemerintahan semua. Belum Pak JK. Artinya apa? Orang-orang ini perlu figur untuk supaya bahunya bisa menjadi sasaran untuk curhat. Kenapa? Orang sudah tidak muat untuk menampung di dalam perutnya sendiri. Unek-uneknya itu. Unek-uneknya sendiri. Kenapa? Dia curhat ke pemerintah, dicuekin. Apa yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Indonesia itu tidak diakomodasi oleh pemerintah. Sehingga akhirnya apa? Iya. Dia bersuara kepada orang yang dianggap bisa menyalurkan keinginan mereka. Atau paling tidak kepada orang yang dianggap independen dan dia bisa menjadi wakil rakyat. Artinya apa?
ada semacam political distrust yang terjadi di lembaga-lembaga normatif kita hari ini, sehingga sebagian rakyat Indonesia itu lebih memilih kepada figur-figur yang dituakan, yang dianggap sesepuh, kan seperti itu. Jadi DPR perannya kurang berfungsi sebagai penasihat presiden, memberi masukan aspirasi rakyat seperti itu ya? Ya pasti Mas Putra. Kalau ada seorang warga desa yang sudah tidak percaya kepada lurahnya, dia pasti akan datang kepada kiai. Yang sebenarnya dia tidak bisa tanda tangan untuk sebuah kebijakan. Tapi kiai ini diharapkan setidaknya bisa mempengaruhi keputusan dari kepala desanya, kan gitu. Iya. Masalahnya presiden kita ini sepertinya memang tidak menggubris itu. Dia hanya mengundang tokoh-tokoh agama, dia mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke situnya. Tapi kira-kira keputusannya akan bisa dari orang-orang yang diundang ini apa bisa mengubah? Belum tentu juga. Kenapa? Banyak orang yang didatangkan oleh diajak ketemu tokoh-tokoh oposisi yang pernah diajak ketemu segala macam, bercerita ke saya, sampai ke sana juga justru malah dibentak-bentak kalau mereka itu bicara tapi tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh presiden. Oh, oke. Salah satu Pak JK kemarin menyampaikan di dalam satu Podcast siaran atau ya. apa siaran? Jadi beliau menyampaikan terkait Iran ya. Iran udah tidak bisa ngomong apa, hanya terima apapun yang dilakukan Amerika lah. Kalau begitu tujuan diundang itu apa gitu ya. Jadi bagaimana nih bacaannya nih mengundang semua presiden mantan presiden ke istana ya kemarin. Ya, menurut saya ini kan jadi begini loh. Menurut saya semua orang sudah hampir semuanya tahu bahwa presiden ini susah untuk diakses. Dan mengundang semua orang itu seolah-olah dia mau mendengarkan pendapat banyak orang. Padahal mereka mengundang banyak orang itu ke istana sebenarnya hanya ingin mempertegas bahwa dia punya pikiran sendiri tentang kemana arah negara ini. Oh, excuse untuk langkahnya dia? Iya pasti. Oke. Menurut saya seperti itu. Toh buktinya orang-orang hebat seperti Pak JK, orang-orang hebat seperti mantan-mantan presiden seperti Bu Mega. Saya nggak ngomongin Jokowi lah di situ. Saya lewatkan lah itu. Udah kayak pelawak siapa tuh? Presiden ini. Iya. Ada yang lewat deh. Saya nggak mau ngomong gitu. Kalau soal Jokowi, sorry, itu disclaimer loh. Tapi kan hidup Jokowi. Iya, hidup Jokowi. Kalian tidak sih. Itu gimana tuh, Cak? Saya juga bingung ini akhir ini. Ini mau arah kemana sih ini, Cak? Ya, kalau saya melihat ya, jangan sampai Pak Prabowo ini menjadi presiden gagal berkali-kali. Sekalinya dia terpilih, dia gagal menjadi presiden juga gitu. Jangan sampai menjadi presiden yang gagal. Karena apa? Sepertinya nih, presiden ini gelagapan. Saya nggak tahu kalau ada faktor gangguan fisik di situ. Misalnya dia demensia atau dia gejala Alzheimer dan seterusnya. Atau sudah rada pikun, kita nggak tahu lah. Mohon maaf, ini agak sedikit sensitif kalau soal itu karena ini soal usia. Tapi menurut saya ya, kalau memang Pak Prabowo ini sudah mengalami gangguan fisik di dalam dirinya, seharusnya dia sedikit inklusif. Supaya apa? Supaya arah negara ini bisa dirembukan bersama-sama dengan banyak orang tanpa harus mengakomodasi kepentingan personal by personal. Bagaimanapun kepentingan kolektif yang harus didahulukan. Artinya apa? Justru dia harus membuka diri dong. Jangan kemudian dia hanya hidup dengan Hambalang Boys. Dia hanya mendengarkan dari apa yang diutarakan oleh Hambalang Boys. Sementara Hambalang Boys ini adalah orang-orang yang tidak berpengalaman dalam melakukan tata kelola pemerintahan. Hambalang Boys itu siapa sih? Bagi saya dan orang awam lah ya. Itu ada grup atau faksi? Ya semacam circle yang hanya punya akses kepada Pak Prabowo. Oke. Kalau orang lain kan, ini menteri-menteri bisa jadi, wamen atau menteri bisa jadi mungkin ada yang belum pernah Pak Prabowo bertemu Pak Prabowo secara langsung. Kecuali di dalam rapat atau ratas gitu, rapat kabinet gitu mungkin ya. Tapi kalau dia kemudian menghadap, dia one on one dengan Pak Prabowo, saya yakin ada juga menteri yang belum pernah one on one dengan Pak Prabowo. Iya, ada isu tentang Tim Pres, Dewan Pertimbangan Presiden yang akan dibentuk itu gimana? Bener nggak ini prosesnya ada atau enggak atau gimana, Cak? Ya, saya kira banyak sekali apa yang rencana-rencana yang diutarakan oleh Pak Prabowo ini pada akhirnya memang patah di jalan gitu.
Banyak sekali, termasuk Komisi Reformasi Kepolisian Polri. Oh iya, nggak jalan itu kan itu ya. sempat vakum selama kurang lebih sebulan lebih, kemudian baru dilantik. Setelah itu sampai hari ini Komisi Reformasi Polri mengajukan waktu ke Presiden untuk memberikan rekomendasi, kan sampai hari ini juga belum ada arahan kapan. Nah, Cak Islah kan waktunya. dekat sama Pak Mahfud. Iya. Menurut Pak Mahfud gimana itu, Pak? Ya, udah ada rekomendasi dari Komisi Sebetulnya udah Reformasi. jadi itu? Udah jadi. Oh, Tinggal ketemu dengan Presiden saja dan Tapi beliau sendiri ngomong bahwa jangan terlalu berharap banyak lah. ya Gimana tuh? karena begini, kalau memang Pak Prabowo ini sebenarnya menginginkan reformasi di dalam kepolisian, sebenarnya tidak perlu membentuk komisi ad hoc seperti ini. Cukup saja panggil beberapa orang, kemudian berdiskusi kurang lebih sejam setengah, Pak ini begini-begini, udah selesai. Tinggal dilakukan aja secara goodwill dari orang-orang ini untuk bisa mereformasi kepolisian. Kalau cuma untuk mengganti Kapolri misalnya, tidak perlu juga membentuk komisi, yang itu diskresinya Presiden. Kan artinya tidak perlu high cost seperti ini kalau memang Presiden punya goodwill untuk mereformasi kepolisian kita. Tapi kan ini nggak jelas arahnya kemana. Ada keraguan nggak sih? Saya lihat serba ragu, ini mutusin itu ragu, setelah akhirnya ngambil keputusan salah. Ragu Atau lagi. Pak Presiden lagi berdansa ini, lagi tarik ulur. Bisa jadi karena kalau saya lihat begini ya, kita di luar konteks misalnya Kapolri harus diganti atau Kapolri harus dipertahankan, bukan dalam persoalan itu. Tapi perubahan dan reformasi di dalam kepolisian kita itu kan is a must gitu. Ini satu keharusan karena memang jangan sampai kemudian masyarakat ini 100% tidak percaya lagi kepada polisi, kan bahaya karena polisi adalah penegak hukum yang profesi yang sangat mulia gitu ya. Jadi seharusnya. Tapi kan penyimpangan dari beberapa anggota Polri di lapangan, di daerah-daerah ini kan sudah membuat masyarakat Terlalu banyak sudah ya. jadi policing distrust-nya itu sudah betul-betul terbentuk gitu. Sudah terbentuk seperti Sudah terbentuk ya. Dan jangan sampai kemudian kalau ada kejadian kejahatan atau peristiwa-peristiwa kejahatan di dalam masyarakat, kedatangan polisi itu justru membuat polisi tidak lagi percaya kepada masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum. Jangan sampai seperti itu. Malah larinya ke pemadam kebakaran. Nah itu dia. Ini kan bahaya kalau sudah begitu. Dulu kan begini Mas Putra. Kalau ada kejadian misalnya saya kan hidup di kampung ya. Ada ternak hilang dicolong orang gitu. Polisi datang nih. Belum bawa malingnya nih. Kita udah tenang banget gitu. Iya kan? Iya. Wih ada polisi ya. Udah kita serahkan pada ahlinya. Sekarang polisi datang ke dalam satu perkara pidana. Kita mikirnya macam-macam nih. Iya kan? Hilang sapi misalnya. Ya itu yang ditarakan Pak Mahfud itu. Jangan sampai kayak gitu. Atau kadang-kadang polisi datang. Jangan-jangan ini nanti cuma mau mengamankan terus 86 sama malingnya. Kan pikiran kita akhirnya ke sana. Jangan sampai ini kemudian menjadi ekstraksi, menjadi residu di dalam masyarakat. Dan Polri itu menjadi simbol distrust dari masyarakat. Nah, kalau memang Pak Prabowo mau ya harus diakomodasi dan segera dilakukan reformasi di dalam kultural Polri ini. Ini soal Polri ya. Dan Pak Prabowo ini menurut saya secara fisik, secara visual kesannya aja gercep krak gitu. Kesannya militeristik banget. Tapi sebenarnya dalam implikasi semuanya serba lambat. Kenapa begitu? Ya menurut saya karena satu ada gap line of communicating-nya antara Pak Prabowo ke jajaran bawah, ke jajaran eksekutor. Jadi Pak Prabowo ini istilahnya di atas gitu, tapi ini ada ruang kosong yang kemudian tataran eksekutor ini kebingungan, ini sebenarnya kita itu mau kemana? Ya kan ada Komdigi, ada Angga Prabowo juga itu kan ada badan apa, itu kan banyak badan itu. Ya semuanya kan memang seperti itu secara normatif, tapi pada akhirnya kan semuanya bermanuver sendiri-sendiri. Jadi nggak ada sinergi gitu Nggak maksudnya. ada. Tapi Jadi gini Cak, 2 minggu lalu tingkat kepuasan atas Pak Prabowo 79,9. survei maksudnya. Iya. Ada yang 82,6 loh. Masih percaya? Loh makanya kan saya nanya. Makanya saya panggil ke sini tuh ketua Persepi waktu itu. Masih percaya udah itu baik. Itu kan sama seperti BPS yang mengatakan kenaikan ekonomi kita 5,sekian%. Tapi kemudian Moody datang ke Menteri Keuangan, Pak ini data ini benar. Oh enggak.
Ini menjadi sekian karena belanja alutsista kita, belanja modal alutsista kita dimasukkan ke sana segala macam. Akhirnya apa efeknya? Outlook rating kita di mata Moody jadi diturunkan. Negatif. Negatif. Walaupun masih BBB ya. Karena ternyata itu artifisial semua. Dan uang negara lebih banyak lari ke aktivitas sosial ya. Program-program sosial yang tidak berimpact untuk pertumbuhan. Ya larinya kepada consumable product lah kurang lebih seperti itu. Bukan ke nilai-nilai investasi. Ya, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Ini kan ya mohon maaf ya kayak MBG ini kan jadi berak nih. Iya. Iya kan? Uang negara habis disedot dari pendidikan, dari perpusnas dan seterusnya. Ini dikumpul-kumpulin, disatukan di MBG. Ujung-ujungnya kan jadi tai. Kalau ada yang bilang investasi jangka panjang? Investasi apa? Tingginya katanya hanya anaknya kepala BGN aja yang tingginya 2 meter. Kesannya kecerdasan itu diatur dari tinggi badan gitu. Saya jadi tersinggung loh. Tapi saya emang keterlaluan juga itu. Kan kepala BGN kan bilang kan di depan Pak Prabowo loh. Iya kan? Ada dapat 1 lele lah sapi, 19.000 sapi. 19.000 sapi dipotong. Iya, masa Pak Prabowo nggak cross check sih? Ya elah itu lagi. Pak Prabowo ini juga nggak tahu bahwa di situ ada telur dadar berbelatung segala macam, nggak bakal boro-boro lele sama daging sapi. Pak Prabowo itu ketika dilaporkan dia manggul-manggul dia percaya, tapi setelah itu dia nggak bakal tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan itu hanya di MBG. Hal-hal lain, perkebunan, sawit, tambang dan seterusnya. Pak Prabowo pasti buntu dengan semua itu. Tapi beliau kan presiden nih, punya alat-alat negara, ada BIN lah, apalah yang bisa memberikan laporan. Iya, biasanya setiap pagi misalnya Gimana tuh, ada summary apakah gitu itu kan. malah nggak kerja atau gimana? Kepala-kepala badan intelijen seperti BIN dan sebagainya ini, memang dia bisa minta waktu secara urgen hari ini terus dia bisa ketemu? Enggak, saya nggak yakin. Terlalu ketatnya pengamanan di dalam presiden sehingga orang-orang yang seharusnya memberi masukan kepada mereka ini juga akhirnya dibatasi. Entah atas nama demi kesehatan presiden atau memang sengaja presiden ini semacam betul-betul diisolasi, dialienasi dari dunia luar supaya dia nggak dengar apa-apa gitu. Tujuannya apa, Pak? Ya, saya kira begini supaya negara ini bisa dikendalikan oleh orang-orang di sekelilingnya presiden. Tapi kalau nanti misalnya nggak inline dengan kebijakan yang dikeluarkan Pak Prabowo, kan nanti yang kena Pak Prabowo juga. Dan itu yang terjadi kan sekarang. Ya makanya itu kan. Jadi sasaran bulian adalah Pak Prabowo dan ya bisa jadi mungkin orang-orang di sekitarnya ini kan nggak mikirin Pak Prabowo. Ada juga nih debat kemarin Seskap Teddy dengan PDIP ya. Adian. Ya, jawabannya kurang bijak begitu. Kayaknya lebih ke emotional base ya, bukan on dat. Debat apa nih? Siapa tahu Yang penonton kemarin nggak tahu. tentang itu ya, MBG, Ya, MBG kan. dari dana pendidikan itu. Iya, bahwa pemotongan terjadi, tapi kan dibalas itu tidak terjadi yang tadi di Iya, awal iya. ya. Nah itu apakah peran Seskap di sini udah tepat nggak? Saya nggak tahu ini siapa yang kita ya tapi yang jelas memang gini, kalau Pak Teddy harus membentengi diri dalam persoalan-persoalan seperti ini, saya kira masyarakat ini di ruang demokrasi ini kan berhak tahu tentang apapun, seterbuka-terbukanya. Tapi begini, mungkin sekedar saran di menit-menit terakhir ini kepada para penguasa hari ini, selagi Anda berkuasa, janganlah menabung musuh. Jangan, karena begini, suatu saat ketika rezim berganti, orang-orang yang hari ini petentang-petenteng itu, nanti suatu saat akan dibully dan menjadi public enemy. Yeah. Sama seperti yang terjadi hari ini. Beberapa menteri kan pada akhirnya entah dia melakukan kesalahan betulan atau memang kesalahan yang dicari-cari, tapi pada akhirnya kan ditersangkakan, diadili, ada yang dipenjara dan seterusnya. Jangan sampai kemudian hari ini orang yang berkuasa yang merasa powerful ini suatu saat akan menjadi musuh masyarakat dan masyarakat yang akan mengadili. Selama berkuasa janganlah menabung musuh. Jadikan semuanya itu kawan, akomodasi semua kepentingan, termasuk terutama kepentingan 280 juta rakyat Indonesia. Itu saran saya. Janganlah kemudian seolah-olah ini negara ini mau diuntal dewe. Jangan sampai negara ini seolah-olah hanya warisan kakek moyang kalian.
Gitu loh. Cak, thank you ya. Iya. Makasih, Cak. Makasih banyak. Ciao. Terima kasih.